Oke, sebelum perpisahan kali ini saya punya sedikit pengalaman. Insya Allah berguna. Siapkan kertas 1 lembar. Kertas uang 1 lembar aja. Kertas uang 1 lembar aja. 1 lembar aja. Udah ya. Kali ini bukan tentang pelajaran. Ini tentang pengalaman saya. Sebenarnya ini buat kelas 12. Cuma saya kasih tahu gambarannya dari sekarang. Ini apa ya? Karena senyum itu beda. Oke, udah ya. Tulis nama, alamat pesan dan pesan. Pesan, ya, pesan untuk saya nanti gimana, pesan untuk saya gimana. Setelah akhir aja ya tulisnya, saya menyampaikan materi. Nama, alamat siapa? Oke, lanjut slide berikutnya. Cuma sebentar ya, kan nggak lama. Saya minta adik semua ketika sudah punya pengalaman banyak, sudah punya ilmu banyak, tolong kosongkan gelas dulu. Karena apa? Nanti biar istilahnya punya tambahan pengalaman baru. Karena dari slide ini insya Allah akan membuka pola pemikiran baru tentang cara memandang masa depan yang lebih cerah lagi gimana. Lanjut berikutnya. Apa yang Anda inginkan? Setelah kuliah, setelah lulus apa yang Anda inginkan? Pertama kuliah. Ada yang ingin kuliah di sini yang benar ingin? Angkat tangan dulu lah. Yang tahu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Selanjutnya atau yang kedua ini apa? Profesi. Jadi guru, jadi tentara, dokter. Jadi apa? Profesi. Apa? CEO, perusahaan. Oke, selanjutnya kerja. Siapa kerja? Yang mau kerja? Oke. Selanjutnya atau ini pengusaha memiliki sebuah perusahaan. Oke. Selanjutnya ataukah ini? Ataukah ini? Selanjutnya apakah ini? No ya. Selanjutnya tidak memilih saja sudah pasti berisiko. Maka kalian harus memilih salah satu dari 5 tadi. Maka hidup kalian pasti ada kemajuan lebih jauh. Enggak milih itu kan resiko. Aku gak kuliah, aku gak kerja, aku gak rabi. Terus ya masa depannya loh mulai kurang. Gak milih resiko. Yang milih apa? Milih kerja, pengusaha, nikah. Jadi harus memilih salah satu. Selanjutnya ini tema kita apa? Dibaca self performance to improve career leader. Apa artinya? Pengembangan diri
untuk karir masa depan yang cerah. Intinya selanjutnya tujuan kegiatan membekali siswa mandiri berprestasi sejak muda, menunjang karir masa depan, membuka cakrawala baru, memberikan kesempatan siswa untuk mengembangkan potensi, apresiasi, kebutuhan, potensi bakat, minat, kondisi perkembangan siswa dan memperhatikan kondisi madrasah. Selanjutnya pembahasan yang pertama hobi, skill, waktu, keyakinan, kuliah akademik, organisasi, 5 kunci sukses, 6 closing. Oke, kita lanjut yang pertama tentang hobi dan skill. Hobi dan skill adalah sesuatu yang disukai, ditekuni dengan sabar, konsisten, bahagia, meskipun terkadang ada banyak rintangan. Kalau hobi saya, kesukaan saya itu wirausaha, menulis dan menyanyi. Saya suka usaha itu sejak kelas 7. Kelas 7 sudah membantu usaha, kelas 8 punya usaha sendiri, kelas 9, 10, 11 kurang lebih udah berhasil. Itu hobi saya. Saya suka nulis. Saya sejak suka nulis itu kelas 10. Kelas 10 agama 2. Kelas saya ini kelas saya. Dan ini sahabat saya yang saya temukan di mana. Dulu juga alumni sini tahun 2019. Lanjut selanjutnya waktu. Menurut saya ya, Greenberg adalah sesuatu yang paling berharga yang dimiliki, sekaligus sesuatu yang paling mudah kita sia-siakan. Kita itu sebenarnya sering menyanyiakan waktu, cuma kita nggak sadar. Istilahnya waktu 1 jam untuk mencari ilmu sebenarnya bisa dari pengalaman, mencari relasi lebih luas. Selanjutnya keyakinan, percaya dalam hati tanpa keraguan sedikit pun. Contoh, percaya atas perintah Allah, Rasul, ulama, guru, orang tua dan lain-lain. Saya mengingat 2019 dulu, saya juga nggak punya istilahnya apa ya, kuliah tuh istilahnya apa ya, bisa diterima atau enggak ya, cuma itu aja. Karena sempat pernah down atau apa ya, karena nilai yang jelek. Akhirnya dulu Pak Mahmud dan Dino meyakinkan saya, gimana Pak, Bu, nilai saya jelek, apakah kuliah bisa lolos? Saya cuma mikirnya lolos atau enggak. Terus masalah biaya mahal itu saya pikirkan belakang, masalah bisa atau enggak saya pikirkan belakang. Terus dengan modal udah yakin lah sama guru, akhirnya saya daftar kuliah. Alhamdulillah masuk tanpa tes. Saya dapat biaya nota dari kabupaten itu dapat 7 juta cash. Saya umur 19 pegang 7 juta. Saya kaget, disuruh menghabiskan nggak bisa. Terus saya dapat beasiswa lagi dari kampus, dapat potongan. Kalau dulu per semester 1.900.000, saya sejak semester 2 sampai lulus membayarnya per semester 800.000. Alhamdulillah sudah sampai titik sekarang mau lulus. Suatu keuntungan. Lanjutnya, ini nilai rapor saya. Bayangkan. Kalau dibilang dun, ya, ini kelas 11 dulu. Berapa tahun? 2018. Kalau dibilang minder atau apa ya, nggak semangat, udah jelas nggak semangat. Tapi alhamdulillah dengan keyakinan bapak ibu guru, oke, bismillah, akhirnya diterima angka tes. Makanya ketika saya punya istilahnya kayak kenalan, ayo yang mau kuliah nanti saya bantu jalur informasi.
kalau ada beasiswa tak kasih jalur beasiswa. Itu Satria itu teman saya juga. Sebenarnya dia pintar, cuma mungkin kelihatan meninggi apa ya? Ya itulah. Itu kelas 11 semester 1. Selanjutnya kuliah di sini sebenarnya ada dua deh. Dalam kuliah itu ada akademik dan non akademik. Saya dulu ketika SD, MTS, MAN ini teman saya banyak yang mengenal saya itu ini. Saya ngomong gini aja loh, mungkin masih ragu. Akhirnya ketika masuk di kampus, saya pilih aktif di non akademik organisasi. Selanjutnya kuliah itu tentang apa toh? Saya dulu yang hijau ya, saya khawatirkan dulu yang hijau. Pandangan orang lain, nanti kan kuliah mikir lagi. Fakta di lapangan siapa bilang? Sebenarnya kan ya kayak sekolah. Keuntungannya tambah ilmu, biayanya mahal kan, beasiswa kan ada. Fakta di lapangan beasiswa memang ada. Keuntungan punya kualitas diri lebih baik. Tugasnya sulit, kan ada teman. Kayak dulu pernah waktu SMP, nanti Mas gimana ya kalau tugasnya sulit? Kan ada teman. Kenapa kita nggak pikirkan seperti itu? Saya aja mau S2, saya nggak kepikiran nanti tugasnya sulit, kan ada teman. Nggak mikir itu. Yang saya pikirkan tuh hanya nomor 4. Takut nggak dibalik ini. Akhirnya saya fakta di lapangan usaha dulu, peluang mudah berkarir. Takut gagal, takut tidak punya teman. Alhamdulillah saya banyak. Selanjutnya tentang pelajaran, ini faktanya ya, tidak setiap hari masuk di kelas. Misalnya dari Senin sampai Kamis, Jumat Sabtu libur. Misalnya 3 kali seminggu, Senin, Selasa, Rabu. Setelah itu Kamis, Jumat, Sabtu libur. Itu enaknya dulu. Kegiatan pelajaran mata kuliah hampir sama seperti waktu SMA. Misalnya Senin jam 7 sampai jam 10, jam 10 ke atas sampai sore nggak ada pelajaran. Enaknya kuliah nggak seperti sekolah. Kuliah hanya 4 bulan aja. Sama ada UTS, ada UAS, ada tertulis, praktek, membuat program, lisan. Yang paling wangi itu lisan di depan. Langsung ditakoi, nggak bisa jawab. Kalau itu yang menegangkan ya, lisan gitu. Tapi kebanyakan tertulis praktek. Libur kuliah 2 bulan. Mantap guys. 2 bulan libur kuliah. Jadi enggak 2 bulan. Itu tentang faktanya ya. Selanjutnya ini tentang organisasi. Organisasi itu istilahnya kalau di sini kayak Islam. Jadi organisasi ada 2, intra kampus dan ekstra kampus. Intra itu yang di dalam dinaungi kampus, dan ekstra kampus itu yang di luar. Intra kampus itu seperti apa? UKM keislaman kayak Banjari, Kiroat, Gambus. Saya pernah ikut itu. Kiroat pernah, Gambus pernah, Banjari belum pernah, dakwah pernah. Saya pernah juara lomba dai, pernah juara lomba vlog, pernah, alhamdulillah. UKM musik saya ikut apa? Saya megang bagian drum, alhamdulillah. Pencak silat, olahraga, pramuka, nah kepala itu seperti yang suka di luar ya. Dedikasi itu seperti jurnalistik, fotografer, pengembangan intelektual yang ingin pinter dalam bidang intelektual, public speaking. Terus yang ekstra itu kayak ilmu PPNU, Muhammadiyah, PMI, HMI, Diamannya. Itu tentang organisasi. Dan saya kalau di kampus alhamdulillah dulu emang ingin mau berkembang, saya ikut kurang lebih 6 organisasi. Kalau umumnya nggak ada sampai 6, mungkin teman-teman itu 1 atau 2, nggak mungkin melebihi dari 2. Karena saya ingin belajar lebih baik lagi. Terus selanjutnya keuntungan. Aku kan gak pengen melu organisasi, aku pengen kuliah tok, ning kelas tok, istilahnya budal mulai dari budal ning kelas baru mulai nih. Keuntungannya apa? IPK-nya baik atau nilai.
tidak mudah capek, istilahnya mau keselam, lulus tepat waktu. Tapi kalau keuntungan ikut organisasi itu banyak sekali ya, karena saya memang ikut organisasi dulu, mengasah public speaking kayak gini, menambah pengetahuan, manajemen waktu, emosi, keuangan, menambah ilmu komunikasi, menambah skill berpikir kritis, apalagi personal branding itu terkenal. Mudah menyelesaikan masalah, menambah teman, antar kota, bahkan provinsi, ilmu pengalaman lebih luas. Selanjutnya, kunci sukses. Yang pertama, karakter sukses. Yang kedua, kendaraan yang tepat. Saya yakin ada di semua di sini sudah punya karakter sukses. Karakter sukses itu seperti apa loh? Disiplin, komitmen, jujur, tanggung jawab, berbicara yang baik. Semua orang harus punya. Semua orang harus punya. Cuma yang kedua, udah diseleksi nih, kendaraan yang tepat. Tidak semua orang mau ikut organisasi. Saya pasti sudah jelas. Karena takut nanti dibully gimana, takut istilahnya ada pendapat enggak diterima gimana. Itu pasti. Karena kendaraan tepat itu menentukan. Jadi jangan khawatir. Sebenarnya lebih bagus gagal di usia muda daripada gagal di usia tua. Kalian gagal di usia muda, nanti buat usia tua itu udah punya pengalaman. Oke, ini sebenarnya bukan mengajar untuk menangis. Cuma saya hadirkan lagu juga teman-teman. Oke. Kenapa Anda di sini? Kenapa saya di sini? Kenapa kita semua di sini? Karena apa? Karena takdir. Kalau Anda percaya karena takdir? Takdir adalah takdir. Kita harus percaya dengan takdir. Terus? Dulu awal. Allah menemukan. Maksud siapa? Manusia tanpa sebab. Oke. Kita percaya atau nggak percaya? Saya juga nggak tahu bisa ketemu di kelas ini. Ini saya bisa menyampaikan sedikit dari yang tadi. Ada di semua.
dulu 2019 emang masa berpikirnya apa ya, saya bingung. Dulu mau kerja, saya nggak punya skill. Saya tadi punya skill apa dong? Berusaha menulis menyanyi. Terus apakah bidang itu bisa ditentukan untuk umur 19? Gak mungkin. Saya berpikirnya cuma satu, daripada saya menunggu kerja, cari kerja sulit, kuliah aja dulu lah. Saya udah yakin diterima, alhamdulillah saya suka. Saya senangnya minta ampun. Ketika ada jadi yang kuliah, ingin cari pengalaman luas lagi, meskipun nggak kuliah, insya Allah saya juga punya banyak relasinya. Terus saya dulu sebenarnya sekolah di Man itu dalam keadaan terpaksa, karena saya dulu ingin sekolah itu sebenarnya di SMK 1 negeri. Karena MTS saya di Danemi elek dan ini piro itu kelas gak yakin sekolah di Man terpaksa. Jadi pas sekolah gak lucu loh. Emangnya punya skill apa? Ilmu itu paling penting ya. Apalagi nanti dapat sahabat yang memang bisa membantu. Saya di Man ini dapat 3 sahabat yang paling berarti dalam hidup saya. Ini salah satunya, dia kuliah di UT Universitas Terbuka. 2 sahabat saya cowok, ini namanya Supra, panggilannya Supra. Yang satu lagi cowok namanya Yusron, kuliah di UINSA, alumni Lirboyo. Sama kayak saya, rajin, orang yang ganteng, menengah, pinter. Dia kuliah di UINSA, lama nggak ketemu. Dan ada satu lagi sahabat saya namanya Nur Khalifa, kebetulan ini juga mantan saya. Dia juga pinter, grafia. Udah ini, alhamdulillah. Dan ketemu guru favorit, guru aku Krishna. Dia saya jadikan mantan juga. Yang paling penting itu adalah sebuah keyakinan, kemauan, keberanian. Aku nggak punya uang, aku nggak bisa, coba dulu aja. Kalau emang mau kuliah, ayo. Kalau emang mau kerjanya apa harus jelas. Jangan aku mau kerja, setelah itu nggak tahu mau kerja apa. Jangan bercanda dalam hidup. Kalau emang punya skill, kerja. Kalau emang belum punya, coba lagi. Kalau bisa ya kuliah dulu, cari pengalaman. Jangan sampai kayak kasus sekarang. Saya nggak ingin ada di semua terkena kasus sekarang. Maraknya kasus itu apa? Apa maraknya kasus di Indonesia sekarang? Terutama Jawa Timur. Maraknya kasus sekarang itu pernikahan di usia muda. Pernikahan sebelum hamil di luar nikah itu udah hal wajar banget. Bayangin di Indonesia, di Jawa Timur. Saya kemarin dapat laporan dari teman saya, aktivis dari Ponorogo. Di Jawa Timur loh mas, yang terkenalnya dengan hamil di luar nikah. Sebenarnya faktanya itu bukan Ponorogo. Faktanya di mana? Malang. Kok yang kena Ponorogo? Gimana? Teman saya bilang, teman saya ini perempuan. Dia aktivis Muhammadiyah. Dia mau meneliti di situ. Itulah Jawa. Saya kalau dengar tentang hamil di luar nikah, emang udah siap? Bimbing anak, udah siap? Emang udah punya pengalaman? Belum lah. Nah, sebelum punya calon. Iya. Jadi, ayolah bekali dengan pengalaman. Punya skill apa? Ayo ditekuni.
Kalau saya dulu memang ketika waktu MTS mat itu emang ekstra itu emang sulit banget, lingkungannya nggak mendukung. Akhirnya ketika di kampus ikut UKM kerohanian, ikut itu BPNU, ikut forum silaturahim mahasiswa PAI, ikut PMII pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, ikut himpunan mahasiswa PAI, ikut UKM musik. Kalau sama nanti kuliah cobalah dicari datanya, mungkin nggak ada, jarang ada mahasiswa yang ikut 6 organisasi, mungkin nggak ada. Ikut satu aja udah pusing. Begitu. Intinya harus yakin, mau, berani. Kalau emang mau ya ayo konsultasi, saya siap terima konsultasi ya. Lanjut. Ini sepatah keyakinan. Kamu tidak harus selalu mendapatkan pujian dari orang lain tentang keberhasilanmu yang wah. Yang paling terpenting dan cukup untuk kamu adalah kamu mau berubah menjadi lebih baik lagi dari hari sebelumnya. Yang sebelumnya males, saat ini malah gak males. Sebelumnya ngantukan, yang sekolah gak ngantukan. Yang sebelumnya omongan elek, saat ini malah hati. Cukup itu aja, gak usah terlalu mikir. Nanti temanku gimana ya, nanti temanku gimana, gak usah. Gitu. Selanjutnya. Kenapa saya pakai Fangku Tarokan? Tarokan itu nama kecamatan ya? Saya itu meyakini suatu saat waktu saya menjadi orang terkenal di Tarokan. Itu cita-cita saya pengusaha, saya pendiri komunitas juga, pendiri les inspirasi, juga pendiri komunitas. Saya punya kayak organisasi. Mahasiswa itu nomor saya. Selanjutnya ini terbuka, jadi teman-teman bisa konsultasi mengenai pengembangan diri tentang apa, mindset itu apa toh? Pola pikir, kepribadian introvert, kepribadian introvert itu sering dijelekkan.